Kita akan membahas fakta kehidupan yang pahit akan menampar. Bentar, minumnya mana ya? Kita akan membahas tentang fakta kehidupan yang pahit dan bisa menampar kamu. Sambil temenin aku maskeran. Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Sharing is Caring. Jadi video kali ini, ini pertama kalinya kalian melihat aku bare face. Sebenarnya ini aku udah pakai toner, habis cuci muka juga, dan ini malam. Pertama kalinya aku bikin konten sharing malam-malam guys, setengah 9 malam. Gak sempet make upan juga, dan karena kebetulan kulit aku tuh lagi ngambek. Sebenarnya aku tuh pengen banget nge-share tentang my skin journey. Ini fotonya beberapa wajahku, terus muka aku kayak udah jauh lebih baik, tapi di sini masih ada bekas lukanya. Nanti aku akan share ke teman-teman. Dan di sini aku pakai Moisturize Rose Jelly Max. Aku nggak bisa sebut brandnya ya, karena bukan sponsor guys. Tapi nanti aku akan share semua merek-merek yang aku pakai di video my skin journey. Ini by the way aku pakai Bani ngaca di kamera guys. Oke. Fakta kehidupan ya. Sebelumnya aku pengen tanya ke teman-teman deh. Apakah teman-teman di sini udah punya pengalaman yang menyakitkan ya pastinya, sampai kamu akhirnya bisa belajar dari kesalahan, kayak oh aku tuh nggak boleh kayak gini, aku harus begini. Kamu juga di satu sisi tuh kayak bersyukur, thank you God and universe, karena pengalaman ini aku bisa jadi kayak gini. Kalau aku nggak ngalamin kejadian itu, mungkin hidupnya akan flat-flat aja dan ya nggak next level gitu loh. Jadi ya pengalaman adalah guru terbaik guys. Aku akan share beberapa poin di sini seperti biasa. Aku catat di dalam buku aku, dan ini berdasarkan pengalaman aku ya. Poin-poin ini akan relate kepada teman-teman semua. I know everyone can relate about my experience. Kita langsung ke poin yang pertama. Gak ada manusia yang peduli sama kamu 100%. Ini kayaknya aku udah pernah bahas di video sebelumnya deh. Jadi kayak misalkan kamu tuh gak percaya diri sama pakaian kamu, gak pede sama makeup atau hairstyle kamu, terus kamu malu pergi keluar, nge-mall sama temen-temen karena takut pandangan orang terhadap kamu. Bahasa gaulnya apa ya? Jangan GR. Serius deh. Ya mungkin peduli sama penampilan kamu itu ya orang-orang terdekat, misalnya kayak pacar kamu atau orang tua. Ya mungkin mereka kayak pay attention nih. Aduh kamu bajunya jangan terlalu kayak gini ya. Kamu make upnya terlalu gini deh, bla 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 bla. Tapi guys, walaupun orang terdekat kalian udah ngomong kayak gitu, percayalah mereka tidak peduli 100%. Sebenarnya pembelajarannya adalah kita ya fokus aja sama diri sendiri gitu loh. Aku tuh yakin gini loh, manusia tuh sebenarnya makhluk yang egois guys. Serius deh, sebaik apapun orang itu, ya pasti dia akan memikirkan dirinya sendiri. Kayak contoh aku juga, aku mengakui diri aku tetap mikirin diri sendiri, egois. Iya, mungkin kedengarannya egois, oh kamu terlalu mikirin diri sendiri, kamu nggak mikirin orang lain gimana. Kalau misalkan aku mikirin orang lain, belum tentu orang itu mikirin aku gitu loh. Just be yourself, tetap pada tempatnya, gak usah takut, gak ada orang yang peduli sama kamu. Selanjutnya, poin kedua, waktu akan terus berjalan. Gak peduli kamu siap atau enggak. Ini menampar aku. Kamu mungkin kayak tipe orang yang suka ngundur-ngundur waktu ya. Nanti deh aku kerjainnya besok. Aduh aku belum siap, tunggu mentalku siap. Aduh aku gak siap buat ngambil kesempatan itu karena aku masih begini. Itu terserah sih, emang semua keputusan ada di tangan kita sendiri kan. Tapi waktu terus berjalan, usia kamu akan terus bertambah. Orang gak peduli kamu mau siap atau enggak. Kalau kamu gak mau bergerak sekarang, ya udah, hidup kamu akan di situ-situ aja. Ketakutan yang ada di kepala kamu, perasaan gugup yang takut ngambil resiko, takut ngambil langkah demi mengejar mimpinya, hidupnya akan di situ-situ aja kalau kamu gak berani melangkah. Aku udah sering banget bilang, opportunity apapun di depan mata kamu, kamu harus ambil. Gak peduli mau siap atau enggak, coba ambil dulu. Selagi itu cocok, selagi kamu ngerti cara ngejalaninnya. Ketika kamu mencoba untuk berani ngambil langkah, mau kamu siap atau enggak, gak apa-apa guys. Misal nih kamu gagal dalam opportunity itu, ya bagus, berarti kamu bisa ada pembelajarannya gitu loh. Kamu tahu, oh aku salahnya di sini, berarti next aku harus begini. Itu kan ibaratnya kamu jadi next level pelan-pelan nih, kamu jadi kayak naik tangga satu persatu. Jadi kamu tahu salahnya di mana. Kamu bisa belajar dari masa lalu. Nggak peduli mau seberapa lama kamu mempersiapkan diri, kamu akan kalah sama orang yang berani melangkah. Aku ulang ya, kamu akan kalah sama orang yang berani melangkah. Jadi just do it. Orang nggak akan ngejudge kamu, karena yang ngerti itu cuma diri kamu sendiri. Percaya deh, ketika kamu punya vibrasi tinggi ya, kamu optimis nih. Kalau kamu optimis, semangat, percaya diri, vibrasi kamu naik.
Aku pernah bahas tentang vibration ya, high vibration sama low vibration kan. Ketika kamu high vibration, kamu nggak takut. Ya wajar, kita manusia emang punya rasa takut, tapi kamu tuh jadi kayak attract energi positif. Ini udah pernah aku alami, jadi aku waktu ikutan ini, aku kayak semangat banget guys, aku excited, aku nggak punya pengalaman sama sekali, tapi kayak aku coba dan aku bertemu dengan orang-orang baik. Ketika ada guncangan yang bikin mental down, aku langsung kayak, aku bisa, seru nih. Challenge gitu loh. Jadi kamu tuh ibarat kayak kamu main game, kamu ketagihan. Oke, next apa lagi? Aku bisa. Ayo otak ya, otak, badan, ayo kita kerja yuk. Aku percaya kamu bisa, gak ada yang gak mungkin, nothing is impossible. Jadi mindsetnya tuh terus kamu tanemin gitu loh. Jadi ketika kamu udah ngerasain kayak gitu, vibrasi kamu naik, semua frekuensi otak, badan, mental, semuanya itu jadi satu dan kamu berani gitu loh. Nah ketika itu kamu jadi percaya diri. Orang juga nggak tahu isi pikiran kamu. Beneran deh, ketika kamu percaya diri, orang akan ngeliat kamu setara dengan mereka. Ini percaya atau enggak ya guys? Good things don't just come to you. Kita belajar tentang apa ya namanya, ketidakkekalan sih guys. Gak selamanya kita bahagia, tapi gak selamanya kita sedih. Ya kita pasti selalu berdoa ya. Apalagi aku suka banget ngebagiin positif afirmasi kan kepada teman-teman. Good things always happen to me. I deserve good things. Oke, bagus. Kamu tuh tetap pasang mindset, simpan di alam bawah sadar kamu kalau kamu percaya good things always happen to me. Tapi kita nggak ada yang tahu hari sial. Kalau kamu udah aware sama ilmu-ilmu yang aku kasih dari kemarin, kamu pasti sadar dengan tes dari Tuhan dan semesta. Jadi kamu tuh diguncang ujian emosional. Misal aku suka ngebagiin tentang emotional intelligence, terus tiba-tiba aku dapat supir yang nyebelin banget pada Senin kemarin. Pokoknya negative vibes, tapi aku tetap bertahan dan akhirnya aku menang atas diri aku sendiri. Bad things pasti datang ke dalam hidup kita. Tapi kalau kamu punya kekuatan atas diri kamu sendiri, kamu nggak akan goyang. Meskipun ujiannya tuh bikin kamu kayak pengen teriak, pengen ngomong kasar, pengen nangis. Tapi kalau kamu bisa bertahan di momen itu, kamu hebat. Aku acungin jempol buat kamu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini, hidup untuk hari ini. Kalau misalkan ada hari sial, amit-amit ya, kamu bisa tetap kuat gitu loh guys. Fakta yang menyakitkan selanjutnya adalah kamu bisa ditinggal walaupun kamu berjuang. Ini ibaratnya gini deh kalau kamu nggak ngerti. Visualisasinya adalah ketika kamu ikutan kompetisi atau kamu ikutan trainee jadi idol K-pop. Walaupun kamu udah berjuang mati-matian ya untuk debut, tapi kalau kamu nggak debut, kamu tereliminasi, itu rasanya. Kamu tuh bisa loh ditinggal walaupun kamu udah berjuang. Makanya di sini buat teman-teman yang lagi berjuang sekarang, ayo guys, hidup kamu masih panjang, masa depan kamu masih panjang, umur kamu masih muda, terus berjuang. Apapun yang pengen kamu capai, kamu harus bisa terus bertahan deh. Meskipun kondisi like aku pernah di posisi itu, walaupun aku stres banget, sampai aku break out, aku belum ketemu titik cahayanya, tapi aku sangat percaya titik terang sebentar lagi ada di hadapan aku. Walaupun kamu kelihatan ketinggalan sama teman-teman kamu yang udah sukses, sama partner kerja kamu, terus kamu kayak merasa sendirian, ketinggalan, padahal kamu berjuang bareng mereka. Tiba-tiba teman kamu udah naik jabatan, teman kamu udah sukses duluan, udah punya rumah, kamu kayak ketinggalan nih rasanya. Tetap berjuang guys. Ingat ya, kalau kamu percaya sama konsep divine timing, kamu tahu nanti di masa depan kamu bisa kayak mereka. Mungkin gini sih bahasanya ya, jangan takut merasa ketinggalan. Timeline setiap orang sih, karena kan perjalanan orang tuh beda-beda. Teman-teman kamu udah di sini, tapi kamu masih di sini. It's okay, kamu harus tetap bersiap deh. Walaupun kita nggak ada yang tahu kapan titik terangnya, waktu itu sangat misteri guys. Jadi kita nggak bisa rush everything. Kamu kalau buru-buruin Tuhan dan semesta, berdoa sambil nangis-nangis, energi kamu itu desperate guys. Kamu tau gak sih, orang-orang yang udah menemukan titik terangnya, orang-orang yang udah sukses mencapai dream life-nya, mereka nggak desperate. Dan kamu masih desperate. Kalau kamu suka dengan topik desperate energy, maybe next video aku bahas ya. Tapi soalnya aku tuh dulu pernah ngerasain ini. Aku tuh udah berjuang, udah bikin konten yang niat banget, tapi ternyata malah aku belum dapat rezekinya saat itu. Yang dapat rezeki itu orang lain ya, nggak apa-apa gitu loh. Awalnya sih kayak sedih karena aku udah berjuang loh, tapi followers aku di TikTok juga pada beberapa banyak yang unfollow aku karena karya aku cuma di situ-situ aja. Mereka next ke kreator yang lain ya. Udah gitu loh, maksudnya people come and go. Yang tadinya aku punya followers yang
sangat suportif, ngikutin setiap konten aku, bener-bener nge-DM aku juga dia sweet banget. People come and go, tapi ada juga people come and stay. Ya berarti yang pergi itu, yang unfollow aku, berarti emang udah nggak sefrekuensi, udah beda jalannya aja sih. Nextnya, kamu nggak akan diinget kalau nggak jadi apa-apa. Sekarang pertanyaannya aku balikin ke kamu ya. Kamu pasti lupa sama teman-teman TK, SD, SMP yang nggak punya peran penting di dalam hidup kamu. Kalau misalkan kamu punya temen, satu orang misalkan di sekolah itu dia punya peran yang sangat penting di sekolah. Misal, dia paling menonjol prestasinya, dia paling berjasa dalam hidup kamu, dia sering banget nolongin kamu. Tapi ketika kamu udah nggak interaksi sama dia, ketika kalian no contact, kamu akan terus mengingat dia. Karena manusia itu akan menyimpan memori emosional. Yang emosional itulah yang menyentuh sisi terdalam kamu gitu loh. Kamu mungkin bisa akrab sama banyak orang. Kamu bisa ramah, bisa kayak wah happy, seru banget ketemu sama orang. Tapi setelah ketemu sama dia ya udah, kamu gak ada rasa pengen ketemu lagi, gak ada rasa kangen. Kayak ya udah, oke, aku senang sama kamu seru banget. Tapi nextnya mau ketemu atau enggak ya bodo amat. Aku gak mikirin itu. Jadi kalau misalkan kamu gak jadi apa-apa, kamu nggak punya peran penting dalam hidup seseorang, orang akan dengan mudahnya lupa gitu. Gak usah ngebahas tentang yang ini deh. Kamu coba pikirin siapa sosok selebriti yang sudah almarhum, yang sudah meninggal, tapi dikenang banget. Ada juga selebriti yang sudah almarhum, tapi ya udah orang lupa. Orang udah nggak pernah bahas dia lagi. Selama kamu masih punya kekuatan, selama kamu masih bisa bernafas, jadilah orang yang bermanfaat. Kalau untuk aku sendiri, mungkin ini berdasarkan life path aku 7 juga ya. Jadi buat teman-teman yang pengen diingat sama banyak orang walaupun kalian udah nggak ketemu, udah nggak kontak, tapi tetap dikenang sebagai sosok yang luar biasa. Coba untuk saat ini, selagi kamu punya kekuatan, jadilah orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Tapi serius deh, kalau kamu nggak ada gunanya gitu loh, kalau kamu nggak ngapa-ngapain ya orang juga nggak peduli kamu mau pergi kemana, karena nggak ada yang perlu dikenang. Ngerti kan maksud aku? Yang terakhir, nggak semua orang bisa suka sama kamu, dan it's not problem. Ada energinya yang cocok, ada yang enggak. Kalau misalkan emang orang itu nggak suka sama aku atau nggak suka sama kamu, ya udah itu hak mereka. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk suka sama kita. Yang penting kamu tetap jadi diri kamu sendiri. Karena aku tuh orangnya tipe yang anti drama. Kalau misalkan emang aku nggak srek dari awal sama seseorang, aku nggak mau kasih harapan palsu. Lebih baik aku jawab seadanya. Kalau di chat dia jawab seadanya dan tidak mau berinteraksi gitu. Ya manusia punya alasan masing-masing kenapa dia bisa gak suka sama kamu. Dan ya it's okay gitu loh. Mungkin sosok kamu itu men-trigger trauma dia. Bisa loh guys. Ada seseorang ngeliat wajah kamu. Wajah kamu mirip sama seseorang yang men-trigger masa lalu dia. Makanya dia jadi gak suka sama kamu. Ada guys, sebenarnya orang kalau nggak suka sama kita, contohnya haters, itu adalah cerminan dirinya sendiri guys. Percaya nggak sih? Kalau misalkan aku kena body shaming, badan aku kurus, kayak tengkorak lah, apa gitu. Mereka pengen punya badan yang kurus, tapi nggak bisa. Itu kan contoh diri aku ini, men-trigger trauma dia, men-trigger insecure dia. Jadi ya bukan salah kamu. Kenapa orang itu bisa insecure, bisa sedih, ngeliat kamu bisa benci sama kamu, itu bukan salah kamu. Itu masalahnya di dia. Jadi ya it's okay, nggak apa-apa kalau dia nggak suka sama aku, ya udah nggak apa-apa. Yang penting aku nggak pernah menyakiti hati dia, aku nggak pernah merugikan dia. Fokus aja sama orang yang support kamu. Kadang hate comment itu lebih menarik perhatian dibanding orang yang support. Kenapa ya? Kayak negatif energi itu kan benar-benar magnet banget ya buat mata, otak, hati. Langsung kayak zup gitu loh. Kamu jadi kayak kesel, kamu sedih, kamu deg-degan gara-gara ngebaca hate comment. Sedangkan orang-orang yang support, yang kasih emot love, ya udah gitu. Oh iya, thank you. Pokoknya setiap ada orang yang support aku, komentar-komentar yang positif, aku pasti balas. Jadi nggak usah terlalu dipusingin, nggak semua orang bisa suka sama kita. It's okay. Oke guys, jadi segitu aja fakta kehidupan yang pahit dan bisa menampar kamu. Apakah ini sudah menampar kamu atau belum nih guys? Jadi gitu aja teman-teman video kali ini. Semoga video ini sangat bermanfaat. Share video ini ke orang-orang yang kamu sayang. Thank you so much for watching. Follow my social media and see you on my next video. Bye-bye!